Ya, halo guys, selamat datang lagi di Rider Channel. Kali ini ngevlog lagi. Di sini saya akan ngebahas untuk kalian lagi nyari motor second, terutama motor Ninja 250 Fi ataupun Z250 ya. Karena dua motor ini karakternya sama, cuman beda di fairing aja. Oke, stay tune. Ayo kita gas lagi bro. Oke, jadi yang akan saya bahas adalah tips ya. Tips buat kalian yang mau nyari. Karena saya juga beli motor ini kan second. Jadi nggak ada salahnya saya mau sharing ke kalian kan. Sharing, ngasih tahu untuk apa aja sih yang harus diperhatikan untuk membeli motor second Ninja 250 Fi ataupun Z250. Oke, yang pertama. Bentar guys, ini lewat mana ya? Lewat kiri aja lah. Yang pertama ya. Oke, untuk yang pertama tuh sebenarnya beli motor kayak gini ya, beli motor second kayak gini tuh gampang-gampang susah ya. Lewat sini aja lah, karena lewat sana lampu merah. Jadi yang pertama itu kalian perhatikan kondisi fisiknya. Oke. Kondisi fisik itu yang paling pertama harus kalian cek, oke, keseluruhan bodi, oke. Dari mulus atau enggaknya itu bisa kalian untuk menjadikan patokan harga, oke. Kalau ada lecet ya lecet, namanya motor ya, namanya jatuh ataupun lecet dikit, menurut saya wajar sih. Yang penting nggak terlalu parah, nggak sampai ke sasis kayak gitu kan. Kalau cuman bodi, menurut saya it's okay lah, nggak masalah. Yang penting mesinnya aman, oke. Yang penting penampilan masih kelihatan mulus lah, kalau menurut saya kayak gitu. Tergantung tahunnya juga sih. Kalau kan pasti bisa kan kalian memperkirakan tahun segini tampilannya seperti ini ya, menurut kalian gimana, cocok atau enggak gitu kan, kalian pasti bisa memberikan penilaian. Kalau tahun muda bentuknya udah nggak karuan ya mending jangan. Kalau tahun tua bentuknya masih bagus tapi ada lecet dikit ya menurut saya ya wajar lah, karena juga pemakaian kan ya. Tapi kalau kebanyakan motor 250 cc itu kebanyakan ya itu masih agak sedikit mulus ya, nggak sedikit sih, kebanyakan masih mulus karena memang motor nggak motor harian ya. Jadi karena nggak motor harian ya kebanyakan motor 250 masih pada mulus sih. Nah, jadi kondisi fisiknya dari bodi atau ada lecet, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, komstir, oke. Komstir itu juga poin terpenting juga ya menurut saya, karena kalau komstirnya nggak lurus atau nggak senter, kemungkinan dia juga pernah jatuh, pernah crash. Tapi kalau komstirnya masih bisa diperbaiki sih menurut saya nggak masalah sih, paling cuman ngendorin baut-baut ini doang, nanti bisa lurus lagi, nggak masalah kalau memang jatuhnya cuman jatuh bodoh ya kan. Tapi kalau crash yang parah, adu banteng kayak gitu, wow, jangan sampai lah. Jadi itu bisa mengindikasikan kalau motor itu pernah jatuh atau pernah crash ya. Komstirnya ya mungkin kalian bisa tanyakan ke mekanik dulu, apakah kalau misalkan kalian dapat motor kok menurut kalian, kalau bisa test drive ya, jadi test ride ya, test ride itu menentukan Itu paling besar kalau menurut saya. Test ride itu poin terpenting ya, karena gimana ya, karena kalau dikendarai itu motor baru kerasa enak atau enggaknya.
Tapi kadang memang ada orang yang menjual motor tapi nggak boleh test ride. Menurut saya sih nggak masalah, yang penting yang punya juga ikut bonceng gitu kan. Kalau bisa test ride sih, sama ngajak mekanik atau temen yang lebih paham. Kalau kalian paham sendiri nggak masalah ya. Oke, tadi komstir. Oh iya, saya juga mau nambahin ya yang ke bagian bodi tadi. Di bagian sini, itu bagian yang paling penting. Ya, kalau di sini kelihatan ecetnya masih bagus, masih hitam ataupun masih kelihatan bagus lah, itu berarti menandakan motor itu jarang dipakai. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Dan juga kayak kilometer guys, kilometer juga, sorry, kilometer kalau dikit ya berarti dia jarang pakai. Tapi sekarang banyak kok yang kilometer diakalin itu. Tapi kalau kita melihat dari kondisi fisik, kilometer itu yang ngakal-ngakalin bisa kelihatan kok, pasti bisa kelihatan, saya yakin. Nah, tadi udah komstir ya sama warna ini ya, yang tambahan bodi sama kilometer. Oke, selanjutnya adalah yang paling penting lagi, kondisi gear. Kalau gearnya masih gear original, itu harusnya dia nggak terlalu lancip ya. Kalau sudah lancip nggak tumpul. Kalau gear kan lama-kelamaan kalau dipakai dia akan melancip, meruncing. Nah, itu menandakan kalau motor itu sangat sering dipakai mungkin. Ya karena kalau pemakaian kan pasti kondisi gear akan menurun. Yaitu efeknya adalah gearnya menjadi lancip, runcing seperti itu. Lalu ini sebelum ke kelengkapan surat-surat ya, ini lebih ke fisik dulu. Lalu cek, yang terpenting itu cek radiator guys. Oke, cek fan. Oke, fan itu adalah kipas radiator. Oke, kipas radiator itu sangat penting. Oke, saya ingatkan kembali, kipas radiator sangat penting karena banyak orang yang beli motor setelah dia pakai tiba-tiba overheat atau mati di jalan. Itu karena ada masalah di radiatornya guys, entah karena fan-nya nggak nyala ataupun ada kelistrikan yang rusak di situ. Pokoknya itu, oke, itu hati-hati banget di fan. Kemudian kalian bisa cek ini. Jadi udah fan ya, langsung kemudian mesin, oke. Yang sangat-sangat penting dan sangat krusial itu mesin, oke. Kalau mesinnya itu rembes ya, jadi kalian raba deh di bawah-bawah, terutama bagian bak oli. Nah, itu kalau rembes itu bahaya. Mungkin gasketnya atau gasket apa ya namanya, crank itu yang kayak pengelemannya antara sela mesin itu udah renggang dia, ataupun juga bisa mengindikasikan dia pernah crash. Oke, itu bisa jadi. Karena itu sangat penting ya, mesin bak oli itu yang paling sering rembes. Kalau itu rembes, itu bisa dipertanyakan. Mending kalau menurut saya, kalau kalian dapat motor yang kayak gitu, mending nggak usah beli. Oke, jadi kalau saran saya sih sebisa mungkin beli motor yang masih belum termodifikasi. Itu sangat-sangat bagus. Seperti motor yang saya beli ini, ya paling dia cuma ganti knalpot doang. Knalpotnya setelah itu saya copot karena saya nggak suka ya, karena knalpot ya nggak ori lah ya, tergantung kalian kalau kalian mau pakai. Kalau saya nggak, jadi seperti itu tadi mesinnya. Terus kemudian kelistrikan. Oke, kelistrikan kalian coba semua, sein, lampu jauh, lampu dekat, klakson, starter, kalian coba semua. Kalau ada yang nggak bisa, itu mungkin bisa menjadi poin untuk kalian bisa nego harganya. Oke, ya kalian pinter lah masalah nego pasti. Langsung lanjutnya terus seal. Oke, seal shock. Nah, ini seal shock. Kalau kalian beli seal shock, beli motor seal shocknya rembes, itu menandakan kalau sealnya bocor. Itu juga bisa mengindikasikan kalau motor itu pemakaiannya cukup berat atau udah lama. Tapi kalau seal shocknya menurut saya bisa diperbaiki lagi karena beli banyak kan. Kalau Kawasaki emang agak susah, kalian bisa beli online aja, nanti tinggal masang. Jadi seal shock itu juga penting ya, kalau rembes kalian bisa pertanyakan ke yang punya. Terus
apalagi ya, kelistrikan udah cek kondisi ban. Nah ini kondisi ban yang sudah gundul ataupun udah buruk itu berarti menandakan kalau motor itu sering dipakai. Iya kan, masuk akal kan. Kalau bannya masih bagus, kalau bannya masih bawaan ori, bawaan pabrikannya malah kelihatan banget guys. Jadi kelihatan banget ini motor sering dipakai atau enggak itu dari itu kalau bannya masih bawaan pabrik. Kalau udah ganti ya mungkin beda cerita lagi, tapi dari situ kita bisa menganalisa. Oke. Aduh. Lalu yang kemudian adalah shock breaker. Shock kita lihat di belakang, terutama yang bagian belakang juga ya. Tadi kan yang depan, ini shock bagian belakang kita lihat apakah rembes olinya atau enggak. Nah, kalau rembes ya kalian siap-siap bakalan masuk bengkel memperbaiki itu ya, kerembesannya itu apanya gitu. Lalu ya kurang lebih seperti itu aja. Saya ingin menjelaskan overall ya, maksudnya yang orang awam atau termasuk saya orang awam juga ya bisa menelaah dari situ agar kita nggak rugi saat beli motor, karena kita juga nggak pernah tahu kan orang itu dibuat pakai apa aja gitu. Walau mau teman sendiri atau apa, kalau mau beli motornya temen gitu juga kalian harus hati-hati juga, karena kita juga nggak tahu kan makainya dia gimana ya. Seperti itu aja sih, jadi itu yang terpenting ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah surat-suratnya, kelengkapan mesin, faktur pembelian, dan juga nomor rangka antara SNK dan BPKB. Udah sih itu aja guys kalau dari saya. Kalau selebihnya mungkin kalian punya mekanik atau lain bisa ngecek kelengkapannya yang lain ya, dari segi fisik dan mesin. Tapi kalau dari saya itu sih, dan yang paling menentukan kalau menurut saya dari segi tampilan ya. Tampilan itu menentukan kalau motor itu sering dipakai atau enggaknya, itu pasti kelihatan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tips yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen kalau kalian pengen komen atau request mau bikin video apa. Terus di like juga. Oke. Thank you guys so much. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Rider Cendol. Oke, dadah, bye, thank you.